Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi ala ahli sidqi wal wafa. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini tuh termasuk salah satu dari pelajaran ilmu nahwu yang sedikit banyaknya mungkin kita udah pernah mempelajari di sebelum-sebelumnya, atau mungkin sebelumnya kita pernah membahas tentang kana wa akhwatuha. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran tentang inna wa akhwatuha. Ini agak sedikit mirip tapi berbeda. Nah, mirip tapi berbeda. Sebelum menuju ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Nurul Fikri, NIM 2110452, di mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta, semester 6B pagi, alamat dari Ciamis, Jawa Barat. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Di sini kita bisa melihat tentang inna wa akhwatuha, atau mungkin dari pengertian inna wa akhwatuha itu apa aja. Atau juga nanti kita akan bahas tentang inna dan akhwatuha. Di sini kan saudara-saudaranya siapa aja, atau mungkin apa aja yang termasuk daripada saudara-saudara daripada inna ini. Di sini kita bisa mengetahui atau bisa kita melihat dengan seksama bahwasanya inna wa akhwatuha ialah sekelompok huruf itu yang atau kata depan ya, yang biasanya berada di sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah itu di sini disebut dengan mubtada dan khobar ya. Jadi jika si inna wa akhwatuha ini berada di suatu jumlah, tentunya jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah itu tuh didahului oleh inna wa akhwatuha, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan yang dinamakan dengan isim si mubtada itu, dan khobar tetap menjadi marfu, dan itu tetap dinamakan menjadi khobaru inna. Jadi sedikit banyaknya ini seperti sama dengan kana wa akhwatuha, tapi ini kebalikannya. Jadi kalau kana wa akhwatuha itu dia memarfukan isimnya yang disebut dengan isim inna, atau mungkin di sini nanti bakal kita bahas. Jadi memarfukan isimnya kalau kana wa akhwatuha itu, sedangkan kalau inna wa akhwatuha dia tuh memansubkan isimnya dan tetap si khobarnya itu menjadi marfu ya, sedikit berbeda dengan kana wa akhwatuha, atau mungkin bisa kita dibilang dengan kebalikannya ya. Jadi dari pengertian inna wa akhwatuha di sini teman-teman bisa bisa mengetahui lah sedikit gambaran tentang apa itu inna wa akhwatuha. Setelah pengertian berikut, atau setelah pengertian tadi tentang inna wa akhwatuha, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang bagian-bagian inna wa akhwatuha, atau mungkin lebih kita simpelkan lagi tentang siapa aja saudara-saudara inna wa akhwatuha, seperti yang kita tadi sebutkan di judul tentang inna itu dan wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Jadi slide ini kita bisa melihat bahwasanya ada inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Kita lanjut ke fungsi-fungsi inna wa akhwatuha. Jadi inna wa akhwatuha fungsinya itu yang sudah tadi kita jelaskan. Jadi inna dan anna itu penguat atau mungkin sesungguhnya, yang disebut dengan huruf taukid. Ka'anna dia seolah-olah dan digunakan untuk menegaskan sesuatu yang mirip atau menyerupai sesuatu yang lain. Ya, jadi contohnya yang tadi sudah kita bahaskan, dan juga ka'anna di sini dia termasuk dengan huruf tasbih. Berikutnya tentang lakinna. Lakinna ini dia termasuk daripada huruf istidrok. Istidrok itu apa? Ada pengecualian. Lebih mudah kita pahami seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti al-baitu jadidun. Lakinna, nah di sini masuk dia lakinna, lakinnal asasa qadimun. Jadi perabotan rumah itu tuh baru, akan tetapi ya, ada pengecualian, akan tetapi rumahnya itu sudah lama. Jadi harf istidrak itu bisa diartikan seperti dengan juga pengecualian seperti itu. Kita lanjut ke laita.
Laita itu pengandaian ya, pengandaian. Ya, contohnya lebih lebih mudahnya tentang laital qamara taliun. Jadi andai atau mungkin seandainya bulan itu sudah muncul. Dan yang terakhir tuh ada la'alla. La'alla di sini dia termasuk harfu taroji atau ada pengharapan, semoga dan lain sebagainya. Contohnya la'allal marido naimun. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi ada apa? Ada rasa pengharapan lah ya. Jadi la'allal marido naimun. Jadi seandainya atau semoga orang yang sakit itu dia sudah tidur, seperti itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tentang contoh-contoh inna wa akhwatuha. Banyak sekali ya bisa kita temui tentang contoh-contoh inna wa akhwatuha. Di sini ada innal hayata jihadun. Sesungguhnya kehidupan itu tentang perjuangan. Ada juga lakinna aliyun goniyun lakinna ukhtuhu fakir. Ali itu seorang yang kaya, akan tetapi saudara perempuannya miskin, itu fakir. Dan juga laital imtihana sahlun. Sepertinya atau mungkin seandainya ujian itu mudah. Anna di sini ada contohnya. Alim tu annal amala ibadatun. Alim tu annal amala ibadatun. Jadi saya tahu bahwasannya perbuatan itu atau mungkin sebuah amal itu adalah ibadah, dalam kebaikan lah ya tentunya. Ada di sini ka'anna, contohnya ka'annal kitto namiron. Kucing itu seperti harimau. Ya, jadi ka'anna di sini dia bisa diartikan seperti ya. Dan yang terakhir tentang la'ala. La'ala itu harfu taroji yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi la'ala Ja'far najihun fil imtihani. La'alal Ja'faro najihun fil imtihani. Jadi semoga saja Ja'far itu berhasil di ujiannya gitu. Ke yang berikutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang sudah saya pampangkan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil tentang inna wa akhwatuha di sini. Jadi kayak inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla tadkhulul alal mubtada'i wa khobar. Jadi kalau misalnya ada waktu inna wa akhwatuha ini tadkhulu ala mubtada'in wa khobar atau juga bisa disebut dengan jumlah ismiyah, maka fatan sobul mubtada wa yusamma ismaha, maka inna wa akhwatuha ini atau ada waktu inna ini dia akan menasobkan mubtadanya dan disebut dengan ismun inna, fatarfaul khobar wa yusamma khobaruha, dan dia akan merofakkan khobar dan juga disebut dengan khobaru inna tadi. Maka dari sini kita simpulkan ya, jadi inna wa akhwatuha ini dia dapat memansubkan mubtadanya yang disebut dengan isim, yang disebut dengan isim inna, dan dia merofakkan khobar yang disebut dengan khobaru inna. Jadi yang kayak sudah kita contohkan tadi ya, innal innal masjida kabirun. Jadi sesungguhnya masjid itu besar. Jadi harusnya kalau di sini tidak ada inna, al masjidu kabirun, karena dia mubtada dan khobar. Setelah inna atau mungkin yang lainnya masuk ke dalam mubtada khobar atau juga disebut dengan jumlah ismiyah, contohnya al masjidu kabirun, di sini masuk inna. Jadi yang tadinya mubtadanya itu marfu maka berubah menjadi nasub. Ya, jadi kita contohkan innal masjida kabirun, yang tadinya al masjidu kabirun, karena masuk di sini ada batu inna maka berubahlah nasikhoh tadi kan disebutkan tadi bahwasanya inna wa akhwatuha termasuk daripada hurufun nasikhoh. Di sini merubah tentang keadaan i'rabnya. Jadi innal masjida kabirun. Tapi ketika inna ini tidak masuk atau mungkin semua ada waktu inna tidak masuk, ini tetap menjadi mubtada dan khobar dan harusnya marfu dan wajib marfu mubtada khobar itu. Jadi yang tadinya al masjidu kabirun ketika masuk ada waktu inna,
atau ke dalam jumlah ismiyah, ke dalam mubtada dan khobar, maka posisinya jadi beda. Menjadi mubtada'nya itu menjadi mansub, disebut juga dengan isim inna, atau mungkin isim ka'anna, atau mungkin dan disebut dengan isimnya, dan juga khobarnya itu dia tetap menjadi marfu dan disebut dengan khobaru inna. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya inna wa akhwatuha tunsobul mubtada wa yusamma ismaha wa turfa'ul khobar wa yusamma khobaroha. Jadi al masjidu kabirun, ketika inna itu masuk dia menjadi innal masjida kabirun. Mungkin sekian penjelasan daripada inna wa akhwatuha dari saya. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Ada kurang atau mungkin lebihnya saya mohon maaf. Daripada kesalahan, daripada kata-kata yang kurang berkenan juga saya minta maaf. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.